Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Sanistri Sanjiwani, NIM 1817041128. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis yang akan saya jalankan, yaitu Vicoil Bali atau Virgin Coconut Oil. Baik, yang pertama adalah latar belakang dibuatnya bisnis Vicoil Bali. Yang pertama adalah hasil alam berupa kelapa yang sangat melimpah. Jadi, di Desa Timpak, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sangat terkenal dengan potensi sumber daya alamnya, sehingga Desa Timpak menjadi andalan terhadap produktivitas di bidang pertanian, dengan mengandalkan komoditas tanaman pangan, hortikultural, serta tanaman tahunan yang khususnya adalah tanaman kelapa yang sangat melimpah. Selanjutnya adalah kurangnya pemanfaatan terhadap daging buah kelapa. Jadi, pemanfaatan kelapa pada Desa Timpak masih sangat minim. Biasanya, kelapa dimanfaatkan hanya untuk sebagai barang produksi yang bernilai seni, yaitu diproduksi menjadi barang yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti tempat makanan dan minuman, sendok, dan alat dapur lainnya. Jadi, yang dimanfaatkan itu hanya batoknya saja, padahal hampir semua bagian dari tanaman kelapa itu dapat digunakan dan dimanfaatkan, terutama adalah daging buahnya. Sehingga dari permasalahan tersebut, saya berencana untuk memanfaatkan daging buah kelapa agar memiliki nilai tambah, yaitu dengan membuat bisnis Vicoil Bali, di mana Vicoil berarti Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni, di mana produk ini memiliki banyak sekali manfaat, baik di bidang kesehatan, yaitu dapat mengatasi penyakit seperti asam urat, diabetes, MAH, penyakit jantung, hipertensi, dan penyakit paru-paru. Selain itu, juga produk ini dapat bermanfaat di bidang kecantikan, yaitu dapat merawat kulit dengan baik. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan dari bisnis Vicoil Bali. Yang pertama adalah visi. Visi dari bisnis Vicoil Bali ini adalah menjadi perusahaan Virgin Coconut Oil dengan berskala internasional. Yang kedua adalah misi. Misi dari bisnis Vicoil Bali adalah yang pertama, melakukan kerjasama yang baik dengan pembudidaya kelapa dengan nilai mutu dan ekonomis yang berkualitas baik. Yang kedua adalah memberikan pelayanan maksimal pada konsumen sesuai dengan permintaan pasar dan pelanggan. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan produk untuk dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dari pembuatan bisnis Vicoil Bali ini adalah yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, untuk memanfaatkan hasil alam berupa kelapa yang melimpah pada Desa Timpak, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sehingga dapat memiliki nilai tambah. Dan yang terakhir adalah untuk memberdayakan masyarakat di Desa Timpak. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Bisnis Vicoil Bali merupakan suatu bisnis di bidang produksi minyak kelapa murni yang memiliki banyak sekali manfaat, baik dari segi kesehatan maupun kecantikan. Pada bisnis Vicoil Bali ini sangat menekankan kualitas bahan baku, yaitu menggunakan daging buah kelapa yang sangat baik dan premium, serta proses pembuatannya yang sangat bersih dan higienis. Dengan demikian akan memberikan rasa aman kepada konsumen. Selain itu, Vicoil Bali juga sangat memperhatikan kemasan. Kemasan yang dibuat semenarik mungkin, yaitu dengan botol minyak berwarna hitam yang memberikan kesan elegan pada kemasan dan tentunya berisikan label dari Vicoil Bali. Setelah membahas deskripsi usaha, dilanjutkan dengan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Adapun kekuatan dari bisnis ini adalah yang pertama, produk ini memiliki banyak manfaat. Jadi, produk minyak kelapa murni ini memiliki banyak manfaat, baik dari segi kesehatan, yaitu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan juga bermanfaat bagi kecantikan, yaitu bagus untuk kulit. Yang kedua adalah bahan baku berkualitas. Jadi, dari segi bahan baku, produk Vicoil Bali ini terbuat dari daging buah kelapa yang terpilih dan tentunya premium, sehingga menghasilkan minyak kelapa murni yang berkualitas dan terjamin keamanannya.
Yang ketiga adalah kemasan yang menarik. Jadi dari segi kemasan, produk Vikoil Bali ini memakai kemasan botol berwarna hitam yang memberikan kesan elegan, menarik, dan modern, serta berisikan logo Vikoil Bali sebagai bentuk ciri khas produk. Sehingga dapat menarik minat konsumen, karena biasanya konsumen akan melihat kemasan terlebih dahulu. Apabila kemasannya menarik, maka kemungkinan untuk membeli akan meningkat. Yang keempat adalah mengutamakan kebersihan. Jadi, dari segi proses produksi, pembuatan produk Vikoil Bali sangat mengutamakan kebersihan agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang kelima, ada daya simpan yang lama. Jadi, dari segi ketahanan, produk Vikoil Bali memiliki daya simpan yang lama, yaitu bisa tahan selama lebih dari 12 bulan jika disimpan di tempat yang sejuk dan bersih dari jangkauan serangga. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan pengawet dan bahan kimia. Jadi, dalam proses pembuatan produk Vikoil Bali sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan kimia lainnya, sehingga produk ini sangat aman digunakan oleh semua kalangan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan dari bisnis ini adalah yang pertama, belum adanya mitra kerja. Jadi, untuk memasarkan produk Vikoil Bali ini belum adanya mitra kerja. Yang kedua adalah tenaga kerja yang sedikit. Jadi, bisnis Vikoil Bali ini merupakan bisnis home industry sehingga tenaga kerjanya masih kurang. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan yang lama. Jadi dalam pembuatan produk Vikoil Bali ini memakan waktu yang cukup lama karena minyak kelapa murni ini dibuat tanpa proses pemanas. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Adapun peluang dari bisnis ini adalah yang pertama, bahan baku melimpah. Dengan adanya bahan baku yang melimpah, dapat memberikan peluang bagi produksi Vikoil Bali yang lebih banyak lagi. Yang kedua adalah pangsa pasar yang luas. Bisnis ini dikatakan memiliki pangsa pasar yang luas karena banyak yang membutuhkan produk ini. Yang ketiga ada permintaan pasar yang terus meningkat, dan yang terakhir adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi, dengan adanya bisnis ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Desa Timpak, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Adapun ancaman dari bisnis ini adalah banyaknya pesaing. Jadi, bisnis ini yang memproduksi atau menjual produk minyak kelapa murni atau VCO, Virgin Coconut Oil, sudah banyak di pasaran, sehingga bisnis ini terbilang sangat banyak pesaingnya. Setelah membahas analisis SWOT, selanjutnya adalah mengenai manajemen pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Dalam manajemen pemasaran, segmentasi pasar sangat penting bagi suatu bisnis. Adapun segmentasi pasar pada bisnis Vikoil Bali ini adalah target konsumennya masyarakat di daerah Desa Timpak, khususnya Bali dan Indonesia pada umumnya. Produk ini ditujukan untuk seluruh kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dalam pemasaran produk Vikoil Bali ada beberapa strategi pemasaran yang digunakan, diantaranya yaitu yang pertama, menetapkan harga yang terjangkau agar seluruh kalangan masyarakat dapat menjangkau sesuai dengan penentuan harga pokok pada produk ini. Yang kedua adalah membuat label khusus yang akan membedakan produk Vikoil Bali dengan produk minyak kelapa murni atau VCO yang lainnya. Yang terakhir adalah promosi. Adapun promosi yang dilakukan pada bisnis ini adalah yang pertama, secara online. Promosi secara online dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, dengan mengunggah gambar berisikan caption atau kata-kata yang menarik minat konsumen. Selain itu, dapat juga promosi melalui broadcast WhatsApp. Promosi melalui media sosial ini sangat praktis dan tidak memerlukan biaya yang banyak, yaitu hanya membutuhkan jaringan internet saja. Yang kedua, ada secara offline. Promosi secara offline ini
dilakukan dengan membuat iklan seperti membuat brosur yang akan dibagikan kepada pengendara yang lewat di jalan raya. Selain itu, promosi juga dilakukan dengan memasang iklan di koran atau majalah. Cara ini juga dapat terbilang efektif karena tidak perlu kontak langsung dengan orang-orang. Selanjutnya ada manajemen produksi. Yang dibahas pertama adalah biaya bahan baku. Adapun biaya bahan baku dalam pembuatan produk Vikol Bali adalah yang pertama kelapa dengan kuantitas 50 buah. Harga satuannya adalah 10.000 dan harga totalnya 50.000. Yang kedua adalah air matang atau air isi ulang. Kuantitasnya adalah 50 liter dengan harga total 12.500. Jadi, total biaya bahan baku dalam satu hari adalah 62.500. Setelah membahas biaya bahan baku, selanjutnya ada biaya peralatan. Adapun biaya peralatan yang digunakan untuk membuat produk Vikol Bali adalah yang pertama, mesin pemarut kelapa dengan kuantitas 1 buah dengan harga satuan 299.000 dan harga totalnya adalah 299.000. Yang kedua ada baskom dengan kuantitas 2 buah dengan harga satuan 2.500 dan harga totalnya adalah 5.000. Yang ketiga ada sendok sebanyak 1 lusin, harga satuannya 1.000 dengan harga total 12.000. Yang keempat ada wadah plastik tertutup sebanyak 1 buah dengan harga satuan 5.000 dan harga totalnya adalah 10.000. Yang kelima ada kantong plastik sebanyak 1 pack dengan harga satuannya 15.000 dan harga totalnya 15.000. Yang keenam ada karet gelang sebanyak 1 pack, harga satuannya 15.000 dan harga totalnya 15.000. Yang ketujuh ada saringan dengan jumlah 2 buah dengan harga satuan 10.000 dan harga totalnya adalah 20.000. Yang ke-8 ada corong plastik sebanyak 2 buah dengan harga satuannya 2.000 dan harga totalnya adalah 4.000. Yang ke-9 ada tisu tanpa parfum sebanyak 1 pack dengan harga satuan 10.000 dan harga totalnya 10.000. Yang ke-10 ada kemasan botol plastik sebanyak 50 buah dengan harga satuannya 5.000 dan harga totalnya adalah 250.000. Dan yang terakhir ada label kemasan sebanyak 50 buah, harga satuannya adalah Rp250 dan harga totalnya adalah 12.500. Jadi total biaya peralatan dengan jangka panjang ini totalnya adalah 652.500. Selanjutnya ada biaya operasional. Adapun biaya operasional dari pembuatan produk Vikol Bali adalah yang pertama sewa tempat selama 1 bulan dengan harga 100.000 dan yang kedua ada biaya gaji selama 1 bulan dengan harga 1 juta. Jadi total biaya operasionalnya adalah 1.100.000. Selanjutnya ada proses produksi, di mana proses produksi pembuatan produk ini sangat sederhana tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun proses pembuatan produk ini adalah pertama-tama kupas buah kelapa dari kulitnya, parut daging buah kelapa lalu dicampur dengan air sambil diremas-remas. Setelah itu disaring sehingga menjadi santan. Setelah itu santan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang diikat dengan karet gelang dan diamkan sekitar 1-2 jam. Setelah didiamkan sekitar 1-2 jam, maka akan terbentuk 2 lapisan. Bagian atas itu adalah santan kental dan yang di bawahnya itu adalah air. Selanjutnya, angkat plastik dan lubangi sedikit salah satu sudut bawahnya. Biarkan air terbuang melalui lubang tersebut. Segera tutup lubangnya bila bagian air sudah habis. Dan tuang bagian santan kentalnya ke dalam wadah plastik yang berisikan tutup dan diamkan sekitar 24 jam untuk fermentasi. Setelah didiamkan, akan muncul gelembung di permukaan dan kemudian minyak mulai terpisah. Selanjutnya, akan terbentuk 3 lapisan. Paling atas adalah minyak, di bawahnya adalah ampas santan atau blondo, dan yang paling bawah itu adalah air. Minyak virgin coconut oil ini berwarna bening jernih seperti air, berbeda dengan minyak kelapa yang dimasak yang berwarna keruh.
Dan selanjutnya siapkan kemasan botol plastik yang bagian atasnya diisi dengan corong berlapis kain saringan atau tisu tanpa parfum, sendok minyak kelapa perlahan, lalu tuang ke saringan. Biarkan minyak menetes perlahan ke dalam kemasan botol dan virgin coconut oil sudah siap untuk dipakai. Setelah proses produksi, ada rencana keuangan. Yang pertama akan dibahas adalah modal, di mana biaya bahan baku jumlah biayanya itu adalah 62.500, biaya peralatan sebesar 652.500, biaya operasional sebesar 1.100.000 dan total biaya produksi adalah 1.815.000. Berdasarkan penghitungan tersebut, maka total modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Vcoil Bali adalah sebesar Rp1.815.000. Modal awal yang dimiliki adalah sebesar 500.000, yakni berasal dari dana pribadi. Maka suntikan modal yang dibutuhkan dari investor adalah sebesar Rp1.315.000. Setelah modal, yang dibahas adalah penetapan harga jual, di mana dalam mencari harga jual yaitu sama dengan harga pokok produksi ditambah keuntungan yang diinginkan. Dalam mencari harga pokok produksi sama dengan 1.162.500 dibagi 50 sama dengan 23.250. Dan sekarang mencari harga jualnya sama dengan 23.250 ditambah harga pokok produksi dikali dengan keuntungan yang diinginkan, yaitu sebesar 25%. Jadi 23.250 ditambah 5.812. Jadi hasilnya adalah 29.062 dan dipaskan menjadi 30.000. Jadi harga jual untuk satu pieces Vcoil Bali adalah sebesar Rp30.000. Selanjutnya ada perkiraan pendapatan. Dalam mencari perkiraan pendapatan dalam satu hari, yaitu harga jual dikali dengan jumlah produksi, yaitu 30.000 dikali dengan 50 sama dengan Rp1.150.000. Jika ingin mencari perkiraan pendapat per bulan, yaitu 1.500.000 dikali dengan 30 sama dengan 45 juta. Jadi perkiraan pendapatan dalam satu hari dengan 50 pieces Vcoil Bali adalah sebesar 1.500.000 dan perkiraan pendapatan dalam satu bulan adalah 45 juta. Selanjutnya yaitu analisis keuntungan. Jadi dalam menghitung analisis keuntungan, yaitu jumlah produksi dikali harga jual dikurangi dengan HPP. Jadi 50 pieces dikali 30.000 dikurangi 23.250 sama dengan 337.500. Jadi total keuntungan bisnis Vcoil Bali per hari yaitu 337.500 dan sedangkan total keuntungan per bulan sebesar 10.125.000. Yang selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah keuntungan bersih per bulan. Dalam mencari keuntungan bersih, yaitu total keuntungan dikurangi dengan biaya produksi. Jadi 10.125.000 dikurangi dengan 1.815.000 rupiah. Totalnya adalah 8.310.000 rupiah. Jadi keuntungan bersih per bulan pada bisnis Vcoil Bali adalah sebesar 8.310.000 rupiah. Setelah itu mencari playback period atau PP. Cara mencarinya yaitu total investasi dibagi keuntungan bersih, yaitu 1.315.000 dibagi 8.310.000 rupiah. Jadi totalnya 0,1. Sehingga playback period atau PP sekitar 1 minggu dengan perkiraan penjualan 50 pieces Vcoil Bali per hari. Maka bisnis Vcoil Bali ini dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Jadi itu saja, sekian presentasi dari saya mengenai perencanaan bisnis minyak kelapa murni Vcoil Bali.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.